Nah, hari ini kita akan berbahas judul yang baru, yaitu di minggu yang terakhir kita akan berbicara mengenai menerima warisan. Nah, saudara, ini menjadi hal yang penting bahwa judul hari ini yang saya bawakan yaitu berbicara mengenai menerima warisan. Nah, bicara 1 bulan November ini kita berbicara mengenai pembentukan diri. Maka saya percaya bahwa setiap kita belajar dan mengerti bahwa Tuhan membentuk diri kita dengan maksud, dengan tujuan, dengan kepentingan-kepentingan yang luar biasa. Nah, saya berdoa, biarlah Bapak Ibu Saudara dibuat matang dan semakin didewasakan dan memahami mengenai pembentukan diri ini. Catat sekali lagi judulnya, menerima warisan. Nah, berbicara mengenai pembentukan diri, saya selalu tertarik, saudara, dengan perjalanan daripada, yaitu bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, sesungguhnya sejak awal sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan setiap kita untuk sampai ke tempat tujuan yang Tuhan telah rencanakan. Nah, memang terkadang dalam perjalanan itu sendiri, kita harus melewati berbagai lokasi dan situasi yang berbeda-beda. Tetapi itu semua adalah bagian dari proses pembentukan yang Tuhan kerjakan atas setiap kita. Nah, sewaktu saya dibukakan oleh Tuhan mengenai gereja yang akan dipercayakan untuk saya gembalakan seperti hari ini, Tuhan mengarahkan kepada saya yaitu Zion sebagai tujuan akhir dari perjalanan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Lalu saya mulai meneliti mengapa Gunung Zion, apa yang menarik dari tempat ini, dan mengapa Tuhan membawa umatnya ke sana. Walaupun memang tidak mudah dan banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi saya semakin dikuatkan ketika bergerak dalam pelayanan ini setelah mengerti akan rencana dan proses yang Tuhan inginkan. Coba kita buka di dalam Keluaran pada pasal 15, pada ayat yang ke-17 dikatakan, "Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan." Nah, dari ayat ini Musa berbicara tentang Zion sebagai tujuan akhir dari bangsa Israel. Tuhan membawa bangsa itu keluar dari Mesir melalui padang belantara untuk memimpin mereka ke dalam tanah perjanjian. Tetapi catat baik, tujuannya yang sesungguhnya adalah untuk membawa mereka yaitu ke Gunung Zion, tempat kediaman Tuhan. Generasi pertama itu tidak pernah berhasil mencapai Zion karena kedegilan hati mereka. Sebagai gantinya, generasi kedua di bawah pimpinan Yosua yang berhasil memasuki tanah Kanaan tersebut. Beberapa ratus tahun berlalu sampai kemudian baru Daudlah yang menggenapi nubuat ini dengan mengalahkan kubu Zion dan berhasil menduduki bukit atau menduduki Gunung Zion. Gunung yang disebutkan di dalam Keluaran 15 pada ayat 17 itu tidak mengacu kepada Gunung Sinai. Walaupun di Gunung Sinai bangsa itu menerima 10 perintah Tuhan. Alasannya karena Gunung Sinai tersebut tidak berada di tanah pusaka mereka. Tulisan Musa itu hanya mengacu kepada Gunung Zion. Hal tersebut itu diteguhkan dalam tulisan Mazmur, yaitu di dalam Mazmur pada pasal 78 ayat 54. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dalam Mazmur 78 ayat 68, tetapi ia atau Tuhan memilih suku Yehuda, Gunung Zion yang dikasihinya. Nah, seperti telah kita perhatikan sebelumnya, perjalanan bangsa Israel ini melambangkan perjalanan rohani dari orang-orang Kristen. Nah, sebab itu, karena kita telah dengan jelas menyatakan bahwa tujuan utama dari bangsa Israel adalah Gunung Zion, maka kita juga dapat menyatakan bahwa tujuan utama dan tujuan akhir dari orang-orang Kristen adalah Gunung Zion yang di surga. Dalam tulisan Ibrani pada pasal 12 ayat 22, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna." Nah, sangat penting bagi orang-orang Kristen untuk memiliki suatu visi rohani bagi kehidupan mereka dan mengetahui tujuan kehidupan mereka. Nah, kita tidak boleh puas dengan sesuatu yang bukan merupakan yang terbaik dari Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan telah menyediakan suatu harta pusaka bagi setiap kita, tetapi kita tidak akan masuk ke dalam harta pusaka tersebut jika kita tidak terus mendesak maju di dalam Tuhan. Nah, Tuhan telah
merancangkan agar setiap generasi yang meninggalkan Mesir supaya dapat masuk ke tanah perjanjian. Namun mereka meninggal di padang gurun karena ketidaktaatan dan kurang iman mereka. Nah, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan harus memberikan suatu pertanggungjawaban bagi hidup kita. Dan apakah kita menyelesaikan perjalanan kita atau tidak. Nah, persoalannya banyak orang Kristen yang justru menjadi santai dan tidak berjuang untuk memelihara kehidupan rohani mereka. Dengan dalih kasih karunia, mereka justru menjadikan gaya hidup mereka tidak lagi di dalam keadaan waspada akan segala tipuan si jahat. Kasih karunia seharusnya mendorong seseorang untuk semakin lagi memelihara pertumbuhan kerohaniannya, agar kehidupan Kristus dipermuliakan di dalam orang yang sudah percaya kepada Yesus. Minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana Yosua membawa generasi kedua bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian dengan menembus pertahanan pertama Kanaan melalui tembok Yeriko. Yosua sebagai pemimpin berikutnya menggantikan Musa berhasil melakukan perintah Tuhan. Ia menjadikan dirinya contoh bagi umat yang dipercayakan untuk ia pimpin. Nah, kita perlu belajar dari Yosua, dan hanya Yosua dan Kaleb lah dari generasi pertama yang berhasil masuk ke tanah perjanjian untuk menerima warisan dari Tuhan. Nah, apa yang menyebabkan Yosua berhasil? Pembentukan seperti apakah yang ia telah jalani? Yosua memiliki suatu pelayanan yang lama dan produktif, mencakup 40 tahun di padang gurun dan sekitar 30 tahun lagi di tanah perjanjian, sampai kematiannya pada usia 110 tahun. Nah, ketika kita belajar dari Yosua, maka pemahaman ini akan sangat menolong dan memperlengkapi kita dalam melangkah sebagai umat kepunyaan Tuhan yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang lainnya. Apa yang dapat dipelajari sebenarnya dari pembentukan diri Yosua? Nah, saya akan mengajak saudara satu persatu. Yang pertama, kita melihat dulu dari perjalanan Yosua ini, yaitu mengenali lingkungannya. Nah, ini perlu menjadi pelajaran buat setiap kita. Dalam Bilangan 13, pada ayat yang ke-16 dikatakan, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Nah, nama Yosua dalam terjemahan bahasa Yunani itu disebut dengan Yesus. Yosua adalah putra Nun dari suku Efraim. Yosua dibesarkan di Mesir, di mana dia dan sesama bangsa Israel berada di bawah perbudakan yang keras oleh Firaun dan para pengerahnya. Sebab itu, Yosua sangat tidak asing dengan keterikatan dan jeritan hati umat yang akan ia pimpin. Yosua paham segala kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh orang Israel. Nah, artinya Yosua paham sekali penderitaan apa yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Yosua mengerti sekali tekanan, kesusahan, kesulitan. Itulah yang membuat Yosua menjadi pemimpin yang efektif. Karena dia adalah orang yang mengenali lingkungannya. Dia adalah orang yang merasakan penderitaan orang lain. Karena dia memang menderita bersama-sama dengan mereka. Gambaran Yosua inilah menjadi gambaran Yesus bagi Anda dan saya. Yesus juga yaitu tidak asing. Dengan apa? Dengan persoalan apapun yang saat ini kita sedang hadapi. Karena Yesus telah mengalami semua penderitaan dengan tujuan supaya dapat menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi kalau hari ini saudara berkata sama saya, pendeta, saya punya masalah yang berat. Pendeta, saya punya pergumulan yang berat. Pendeta, saya punya tantangan yang berat. Pendeta, saya punya penyakit. Saya punya masalah A, B, C, dan lain sebagainya. Saya cuma mau ingatkan kepada saudara, Yesus mengerti apa yang Anda hadapi. Yesus merasakan apa yang Anda rasakan. Yesus paham apa yang sedang kita hadapi saat ini. Itulah sebabnya Yesus bisa menolong Anda. Itulah sebabnya Yesus bisa menjaminkan kelepasan. Itulah sebabnya Yesus bisa memberikan jalan keluar. Dan kita perlu belajar seperti Yosua. Dia mengenali lingkungannya. Dia mengerti apa yang dihadapi. Hari ini juga saya mau ingatkan buat saudara, Tuhan mengerti apa yang sedang Anda hadapi. Di dalam Ibrani pada pasalnya yang kedua, ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ada amin. Tuhan pasti bisa menolong Anda yang sedang menghadapi berbagai bentuk pencobaan. Itu yang dapat kita pelajari yang pertama dari Yosua. Yang dapat kita pelajari yang kedua dari Yosua adalah ini, bahwa Yosua ini menuntaskan, yaitu kedagingan. Nah, kita belajar bagian yang kedua,
menuntaskan kedagingan. Dalam Keluaran 17 pada ayat yang ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dalam pemunculannya yang pertama, dalam Alkitab maksud saya, Yosua itu memimpin Israel dalam peperangan melawan Amalek. Yang mana bahwa Amalek ini merupakan keturunan dari Esau. Secara rohani, Amalek itu menggambarkan perbuatan kedagingan. Demikian juga, tugas seorang hamba Tuhan, itu pertama-tama adalah menuntaskan perbuatan kedagingan di dalam kehidupannya sendiri. Dan kemudian dia melindungi jemaatnya dari perbuatan kedagingan. Nah, para pemimpin juga harus terlatih sebenarnya dalam peperangan rohani, karena kita akan terus berhadapan dengan roh jahat. Nah, saya tertarik dengan nyanyian Musa mengenai sebuah perayaan tentang kemenangan mutlak yang diperoleh bangsa Israel atas musuh-musuh mereka, yaitu Firaun dan bangsa Mesir. Bangsa Israel belum beroleh kemenangan mutlak atas musuh-musuh mereka. Kenapa? Karena ketika mereka meninggalkan Mesir, belum tuntas semuanya. Karena bangsa Mesir masih hidup dan selalu ada ancaman bahwa mereka akan menyerang Israel kembali. Makanya Tuhan mengeraskan hati Firaun dan membuatnya mengejar bangsa Israel, karena Tuhan ingin agar umatnya memperoleh kemenangan mutlak atas musuh-musuh mereka. Nah, ini melukiskan sebuah pelajaran rohani bagi setiap kita, orang-orang percaya. Nah, kita harus memastikan bahwa musuh-musuh dan ikatan-ikatan rohani kita sepenuhnya sudah hancur. Daud berkata bahwa dia mengejar musuh-musuhnya dengan tidak putus-putusnya sampai mereka hancur sepenuhnya. Itu dia tulis. Makanya, saudara yang kasih Tuhan, kita harus membereskan akar dari ikatan-ikatan dan dosa-dosa kita agar dapat berkemenangan sepenuhnya atas mereka, sehingga mereka tidak pernah dapat menindas kita lagi. Nah, jika kita tidak menanggulangi akar dari ikatan-ikatan kita, maka ikatan-ikatan tersebut pada akhirnya akan mengalahkan kita lagi. Yohanes Pembaptis berkata di dalam Matius 3 pada ayat yang ke-10 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya sarankan, jangan pernah berhenti mencari Tuhan sampai Tuhan melepaskanmu sepenuhnya dari akar ikatan-ikatanmu. Khususnya semua kutuk dan dosa yang telah diwariskan ke dalam hidupmu, sehingga semua itu tidak terwariskan lagi kepada anak-anakmu. Yang ketiga, yaitu seperti Yosua, memiliki hati hamba. Dalam Keluaran 24 pada ayat yang ke-13, lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Yosua adalah pelayannya Musa. Yosua pergi bersama Musa ke atas gunung ketika Musa menerima 10 perintah Allah. Yosua ini memiliki hati hamba, dan dengan rendah hati serta tekun sekali melayani Musa. Allah akan selalu mempromosikan orang-orang yang memiliki hati hamba. Sebagaimana dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 11, Elisa melayani Nabi Elia dan menuangkan air ke tangannya Elia. Itu adalah tugas seorang pelayan. Makanya bukan suatu kebetulan bahwa Yosua mewarisi jubah serta urapan Musa, dan Elisa menerima jubah serta urapan Elia itu. Itu dikarenakan mereka memiliki hati hamba. Yesus berkata di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, orang-orang yang benar-benar memiliki hati hamba, mereka akan dipromosikan untuk menjadi yang pertama dalam kerajaan Tuhan. Yang keempat, saudara, yaitu tetap tinggal dalam hadirat Allah. Keluaran 33 pada ayat yang ke-11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bahkan setelah Musa pergi dari hadirat Allah, Yosua tetap tinggal di dalam hadirat Allah. Yosua berusaha untuk membina suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan menanamkan banyak hal yang baik ke dalam kehidupan Yosua ketika ia tinggal di dalam hadiratnya Tuhan.
Allah menaruh di dalamnya dia, yaitu roh yang lain dan iman. Anda bisa baca nanti dalam kitab Bilangan 14. Nah, definisi terbaik dari pelayanan itu adalah apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita ketika kita meluangkan waktu di dalam hadirat-Nya. Pelayanan itu lebih banyak dikembangkan sebenarnya di dalam hadirat Tuhan daripada di belakang mimbar atau di hadapan 10.000 orang, 20.000 orang. Nah, saudara, catatan hasil belajar homiletik kalau di sekolah teologi itu ilmu cara berkhotbah, atau penilaian gambar-gambar dan garis besar lainnya yang ada di dalam kehidupan seseorang yang melayani. Sebenarnya semua itu hanya berfungsi sebagai alat untuk membantu kita mengekspresikan apa yang telah Allah atau Tuhan tanamkan di dalam kita. Nah, semua pelayanan yang sejati itu datangnya dari Tuhan sendiri, yaitu melalui roh-Nya. Garis bawahi bahwa pelayanan itu datangnya dari Tuhan, melalui roh-Nya. Tuhanlah yang akan membuat seseorang maju. Tuhanlah yang akan membuat seseorang berhasil. Tuhanlah yang akan mengangkat seseorang. Artinya begini, saudara. Roh Tuhanlah yang dapat memberikan kehidupan atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Maksud saya adalah, Anda sekuat apapun mengerjakan atau membuat program apapun, kalau nggak ada roh Allah di atasnya, itu akan menjadi sia-sia saja, saudara. Anda sudah buat rencana, Anda sudah buat kesepakatan, dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak membiarkan roh Allah menuntun, membimbing, atau berkuasa atas itu semuanya, maka apa yang kita kerjakan tidak akan ada artinya. Demikian pula dengan pelayanan, membangun gereja. Kalau tidak ada roh Tuhan yang menyertai, maka itu semuanya akan menjadi sia-sia saja. Inilah yang sebenarnya menjadi perhatian bagi setiap kita. Nah, banyak orang mungkin memulainya dengan roh, tapi mereka mengakhirinya di dalam daging. Tanpa sadar akhirnya roh Allah undur, dalam artian tidak lagi bekerja di dalam kehidupan pelayanan orang tersebut atau di dalam pelayanan institusi tersebut atau komunitas tersebut. Kenapa? Karena mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tidak mengutamakan, mengedepankan roh Tuhan lagi di depan. Saya perlihatkan kepada saudara di dalam Kejadian 1 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dikatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat baik-baik dari ayat ini. Ini memberikan petunjuk bagi setiap kita. Yang membuat bumi bisa muncul tanaman. Yang membuat bumi bisa muncul binatang di laut berkeriapan. Binatang di darat juga muncul hidup. Yang membuat akhirnya manusia bisa ada di bumi. Itu karena ada roh Allah yang melayang-layang. Kata melayang-layang di atas permukaan air itu mengibaratkan sebagaimana telur yang dierami. Telur itu tetap telur, tetapi begitu dierami, maka kehidupan muncul pada telur tersebut, menetas menjadi seekor anak ayam. Inilah gambarannya. Kalau roh Tuhan itu menaungi kehidupan kita, maka apa yang kita pegang, maka apa yang kita usahakan, maka apa yang kita kerjakan, itu menjadi hidup. Amin. Ingat, bukan cuma sekedar berhasil bisa, tapi menjadi hidup. Artinya apa yang kita kerjakan itu membawa dampak bagi orang-orang sekitar kita. Kalau yang kita kerjakan tidak membawa dampak buat orang sekitar kita, kalau yang kita kerjakan hanya untuk diri kita sendiri, dan malah kita stres sendiri, saya takut roh Tuhan tidak berada di dalamnya. Saya berdoa agar saudara mengimani dalam pekerjaan, karir, bisnis, dalam kedudukan yang Anda jalani hari ini. Biarkan roh Tuhan membimbing dan memimpin kehidupan Anda. Yosua menjadi seorang yang berhasil karena membiarkan hadirat Tuhan memimpin kehidupan dia. Yang kelima, saudara, yaitu selalu membawa berita positif. Dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka.
Nah, hanya Yosua dan Kaleb saja di antara 12 pengintai yang membawa suatu laporan yang baik dari tanah perjanjian. Sedangkan 10 yang lain malahan menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan dalam diri umat tersebut kepada Musa. Membuat akhirnya mereka menolak Musa. Mereka menolak tanah perjanjian. Dan mereka tidak masuk dalam maksud dan rencananya Tuhan. Itu yang terjadi atas orang Israel. Mereka akhirnya tidak bisa menduduki tanah yang Tuhan telah sediakan. Kenapa? Karena mereka cenderung berpikir yang negatif. Saudara kasih Tuhan, tetapkan dalam diri kita, agar kita selalu merenungkan yang positif, bawalah kabar yang positif senantiasa. Yang keenam adalah lebih dahulu merasakan harta pusaka. Apa maksudnya? Ulangan 1 ayat 24-25 dikatakan, mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita. Demikian, negeri yang diberikan Tuhan, Allah kita kepada kita, itu negeri yang baik. Nah, Yosua itu telah terlebih dahulu merasakan tanah yang baik itu 38 tahun sebelum ia berhasil merebutnya. Nah, setiap pemimpin ini perlu merasakan apa yang Tuhan sediakan baginya dan bagi orang-orang yang akan ia pimpin. Bila telah merasakan sedikit dari apa yang telah menjadi harta pusaka kita, maka kita akan memiliki kerinduan untuk terus mendesak maju melewati pengalaman padang gurun yang lama dan yang kering tersebut. Saya teringat bahwa ketika saya menjalani pelayanan hari ini, saya memiliki pengalaman. Saya sudah pernah terpapar pelayanan yang besar. Saya sudah pernah terpapar berdiri di tempat pelayanan yang luar biasa. Saya sudah pernah terpapar mengalami yaitu harta pusaka tadi. Itulah sebabnya ketika sekarang saya berjalan seperti bangsa Israel tadi, seperti Joshua tadi, yaitu berjalan di tanah padang gurun yang mungkin yang lama, yang kering, yang gersang, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena saya tahu, saya sudah pernah mengalami. Saya sudah pernah merasakan sendiri bagaimana pelayanan yang besar itu, bagaimana pelayanan yang luar biasa yang saya pernah alami. Jadi artinya ketika saya sudah mengalaminya, saya bisa memberikan visi ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang saya pimpin. Saya bisa meyakinkan mereka. Saya tidak sedang berjalan sambil bilang, gimana ya rasanya di depan nanti ya? Apa yang saya rasakan ya? Enggak, saya nggak perlu ngomong begitu lagi. Karena saya sudah tahu rasanya. Saya sudah tahu bagaimana pengalaman di dalam pelayanan-pelayanan seperti itu. Hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Bagaimana itu semua, saya sudah mengalaminya. Makanya, saya bisa membawa orang-orang ini untuk bersama-sama dengan saya, karena saya yakin itu kita akan tercapai, kita akan menaklukkan, yaitu kita akan mencapai tanah perjanjian, kita akan mencapai apa yang Tuhan janjikan. Karena saya sudah pernah terpapar, saya sudah pernah mengalami, yaitu pelayanan-pelayanan tersebut. Makanya saya tidak pernah meragukan dalam pengalaman, dalam perjalanan hari ini yang saya jalani. Walaupun saat ini masih melayani secara online, melalui siaran seperti hari ini, tapi saya tidak pernah menjadi patah semangat atau kekurangan keyakinan. Karena saya tahu apa yang akan saya jumpai nanti di depan. Karena saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan. Karena saya tahu Tuhan sedang memperlengkapi. Ada amin. Jadi hari ini saudara juga harus meyakini. Percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Dan kita akan menaklukkan tanah perjanjian yang diberkati tersebut. Ada amin. Yang ketujuh, saudara, yaitu berani bertahan untuk tetap berbeda. Artinya begini. Kita buka dalam Bilangan 14 pada ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Nah, saudara, kita hidup di dalam dunia yang berusaha untuk membawa setiap kita kepada cetakan dan pola dunia ini. Artinya kalau kita berbeda dengan dunia ini, maka kita akan dianggap sebagai musuh dan dianggap pemberontak. Yosua punya pengalaman hampir dirajam karena dia berdiri mempertahankan apa yang benar. Yosua tetap setia kepada Tuhan dan terus mengangkat standar-standar Tuhan yang tertinggi. Bahkan ketika setiap orang yang lain pergi ke arah yang salah. Ini adalah ciri-ciri khas dari kehidupan dan karakter Yosua yang luar biasa. Bagi dia adalah lebih penting untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan orang. Kadang-kadang kita terbalik ya. Kita lebih pengen menyenangkan orang daripada menyenangkan Tuhan. Nah, dari kejadian ini harusnya kita mulai belajar. Kita belajar untuk menyenangkan Tuhan. Bukan sekedar menyenangkan orang. Bahkan saudara,
pada bagian akhir kehidupan Yosua, dia menyatakan di dalam Yosua pada pasal 24 pada ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya closing dengan pernyataan bahwa belajar dari bangsa Israel, pembentukan diri kita adalah bagian penting untuk mereka yang dapat menerima warisan yang Tuhan telah sediakan. Dan yang menarik ya saudara, keseluruhan penggenapan janji tersebut itu digambarkan dengan sunat sebenarnya. Bahwa bangsa Israel tidak dapat mewarisi tanah perjanjian dan tidak dapat mengambil bagian dalam janji-janji kepada Abraham kalau saja mereka tidak disunat. Nah, dengan cara yang hampir sama, supaya kita dapat masuk ke dalam segenap harta pusaka Allah bagi kehidupan kita, maka sebenarnya kita harus mengalami juga yang namanya sunat rohani. Nah, janji-janji apa sajakah yang telah diberikan kepada nenek moyang kita? Salah satu janji tersebut adalah bahwa mereka akan mewarisi tanah perjanjian. Di dalam tanah perjanjian tersebut terdapat Gunung Zion, yaitu kediaman Tuhan. Gunung Zion adalah tujuan akhir yang utama bagi bangsa Israel. Dan juga tujuan akhir bagi setiap kita, orang percaya. Semua janji dan berkat Allah turun atas orang-orang yang mencapai Gunung Zion. Dan dengan demikian mencapai sasaran dan memenangkan hadiah berupa panggilan mulia di dalam Kristus. Kita harus memahami bahwa kita tidak dapat masuk ke dalam segenap harta pusaka Allah bagi kehidupan kita tanpa suatu hati yang bersunat. Kita juga tidak dapat tinggal di dalam hadirat Tuhan tanpa suatu hati yang bersunat. Tuhan membuat hal ini sangat jelas di dalam kitab Yehezkiel, yaitu Yehezkiel 44 ayat 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Artinya keadaan tidak bersunat itu melambangkan kenajisan. Untuk bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka kekotoran sifat duniawi kita itu harus dikerat dalam 2 Korintus 7 pada ayat yang pertama. Raja Daud pernah bertanya begini di dalam Mazmur 24 pada ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini salah satu ayat favorit yang selalu saya baca, yang selalu saya ingat. Siapa yang boleh berdiri? Yaitu di gunungnya Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Daud bertanya. Dan akhirnya jawabannya ditemukan, yaitu di dalam Mazmur pada pasal 24 pada ayat 4-nya dan ayat yang kelima, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ada amin. Saudara kasih Tuhan, pegang ayat ini, Mazmur 24 ini. Pegang ayat ini baik-baik saudara. Bahwa ketika saudara menjadi orang yang tulus, ketika saudara menjadi orang yang adil, ketika saudara menjadi orang yang artinya menjaga hidupmu, ya, engkau tidak bersumpah palsu, engkau punya komitmen, yaitu untuk engkau tidak menyerahkan diri kepada penipuan, engkau jaga kekudusanmu, engkau jaga hidupmu dengan baik, engkau jaga ketulusan hatimu. Saya cuma mau ingatkan sama saudara bahwa ayat ini mengatakan, dialah yang akan dipercayakan berkat yang besar dari Tuhan. Amin. Makanya saya kasih tahu, kunci kemenangan adalah ketika Anda belajar jaga ketulusan Anda. Ketika Anda tidak ikut dengan pola dunia. Ketika Anda tidak merubah hati Anda kepada Tuhan. Maka Anda akan dipercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Makanya saya pegang ayat ini. Dan saya praktekkan itu di dalam kehidupan saya. Saya praktekkan terus-menerus. Karena saya yakin dan percaya. Ayat ini tidak pernah salah. Tuhan akan mempercayakan kehidupan kita. Tuhan juga akan mempercayakan kepada saya. Untuk semakin lagi lebih besar dan lebih besar lagi dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan. Kuncinya adalah tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Nggak sumpah palsu. Kalau nggak bukan diri kita, nggak usah diakuin, itu aja. Kalau itu bukan diri kita, kenapa kita ceritain?
Ceritakanlah apa yang ada, yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Itu yang kita ceritakan. Itu saja. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Saya berdoa saudara, biarlah firman Tuhan yang kita terima hari ini jadi sukacita, menjadi berkat yang luar biasa. Kita belajar dari Yosua. Kita belajar bagaimana dia bisa berhasil. Kita belajar bahwa warisan ini disediakan Tuhan bagi setiap kita. Terhubung dengan pembentukan yang Tuhan mau kerjakan. Terhubung dengan kerelaan kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Saya berdoa, biarlah kehidupan Anda mengalami kemajuan, kehidupan Anda mengalami lawatan, kehidupan Anda mengalami pembaharuan, dan kehidupan Anda mengalami dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Puji nama Tuhan.